Kan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan, baru tahu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. di Inggris. Lu kenapa? Bingung. Lu bingung. Dari mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Kuliahnya di Singapura, tapi universitasnya di Inggris. Aduh. Sahabat-sahabat Indonesia dimanapun berada, hari ini, 26 Februari 2026, Anies Baswedan ikut menyinggung isu ijazah palsu. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan keadilan hukum yang tidak pandang bulu. Tak hanya ijazah Joko Widodo yang pernah dipertanyakan, kini ijazah Gibran Rakabuming Raka juga dipertanyakan, bahkan disebut tidak lulus SMA. Pertanyaan ini bukan sekadar isu lama yang diulang, melainkan fakta hukum yang sedang bergulir di pengadilan. Gibran yang sekarang Wapres itu memang tak punya ijazah SMA, tak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri. Seperti saya tuliskan di dalam buku ini, Gibran endgame Wapres tak lulus SMA. Karena menyetarakan dua jenjang pendidikan yang berbeda. Di Orchid Park Secondary School hanya sampai setara kelas 1 SMU, dan di UTS Research mengambil program diploma, dan itu yang disetarakan dengan SMK. Pengakuan itu jangan dibantah, silakan bantah Dr. Eko Susanto yang merupakan sekretaris di Jendikdasmen saat ini. Sekali ini nggak bisa dibantah, Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Jadi saya sudah bertemu dengan orang yang sekarang menggantikan Dr. Sutanto ini. Jadi saya, Bu Kurnia, itu sudah ketemu, satu lagi Dr. Resman sudah ketemu ini. Dan Dr. Sutanto mengatakan, ini adalah surat pertama dan satu-satunya di negeri ini. Tidak pernah ada yang namanya surat keterangan dari berkas yang tidak lengkap. Gibran Rakabuming Raka itu tidak punya syarat, 10 syarat yang ada pada syarat-syarat ini, Dirjen Dikdasmen. Syarat-syaratnya jelas, termasuk raport 3 tahun berturut-turut ketika SMA. Dia nggak ada syarat itu. Ya, yang katakan siapa tadi? Sebentar. Ini yang katakan Dr. Eko Susanto. Jabatannya itu. Sekretaris Dirjen. Ada pernyataan tertulis? Ada rekamannya. Kalau ada pertanyaan pernyataan. Jangan ngocos dulu. Ini Anda tuh nggak punya data. Saya ketemu orangnya langsung ini. Saya ketemu orangnya langsung. Ini dua orang ini kenapa mengganggu terus ya? Kasih kesempatan informasi yang baik ke publik. Ini surat ini dipakai pada saat dia pencalonan wali kota. Oke, yang tanda tangan waktu itu Sekjen namanya Dr. Sutanto. Sekarang ketika dia maju Wapres, yang tanda tangan siapa itu? Hanya kepala subbagian tata usaha. Orang subbagian tata usaha melegalisir. Harusnya dia ambil lagi surat keterangan ini. Nggak bisa legalisir surat keterangan kok dilegalisir. Ijazah itu dilegalisir boleh. Surat keterangan kok dilegalisir. Jadi jelas, sekali ini nggak bisa dibantah. Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Kami sudah mendatangi Dikdasmen, ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini, ya, Dr. Eko Susanto, yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School, kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi, meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo, ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School, dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Jendikdasmen, ada di web arsip mereka, ya, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya.
Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus. Ya, ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insert disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan permul di mana-mana, ya. Tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini, dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikbudristek saat ini, ya, sekretarisnya yaitu Dr. Eko Susanto. Begitu. Oke. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Mau seperti apa Indonesia ke depan kalau penegak hukum saat ini tidak semakin baik-baik saja? Rakyat bersatulah, adili Jokowi sekeluarga nepalkan. Ini yang didungu ya Wowo. Kok dia membisu. Ayo rakyat bersatu, jangan biarkan orang yang tidak lulus sekolah pemimpin negeri ini. Bapak sama anak sama-sama penipu. SMP aja diragukan sekolah karena DO mulu, sakau kecubung tiap hari beler otaknya keletoy. Masa kita harus hormat sama anak nggango? Percuma sekolah tinggi kala sama lulusan SD hancur NKRI. Kalau udah jelas, kapan lagi dimaksudkan Gibran wajib diganti? Rakyat Indonesia hanya jadi penonton orang-orang bodoh yang dikarbit oleh oligarki agar sampai panggung sandiwara Indonesia parah. Percuma orang-orang Indonesia yang pintar yang juga sudah bisa bohongin oleh Jokowi dan Gibran. Anak dan bapak nggak ada bedanya, negara sedang dipermainkan anak sama bapak. Hidup setuju banget Pak, alhamdulillah Pak, maju terus untuk memperjuangkan Indonesia demi keadilan. KPUD Surakarta dan KPU RI harus bertanggung jawab. Kalau tak punya ijazah penjara saja. Aku sudah mengira pertama diwawancarai Mbak mana. Wapres kita songong pasti ijazahnya pakai duit. Tentu KPU wali kota, KPU Pilpres, hukum seberapa-berapanya KPU itu. Heran aku negara sebesar Indonesia dipimpin oleh orang yang cerdas. Pejabat yang punya wewenang diam saja. Betul Bang Anies. Abah Anies harus turun tangan biar kelar. Lawan Bah. Herannya bekas teman-teman sekolahnya dan bekas guru-gurunya tidak ada yang bersuara. Kuliahnya di Singapura, universitasnya di Amerika, dosennya terbang. Bapak anak tangkap dan penjarain segera Pak Prabowo harus cepat ambil tindakan. Saya heran kepada penegak hukum kenapa belum berani mengatakan palsu atau asli dengan bukti terang. Bah Anies, satu orang Mulyono bisa mengobrak-abrik hukum Indonesia, kalau 2 seperti ini Indonesia bubar. Luar biasa, ternyata benar guncingan di warung kopi pojok kampung bahwa semua institusi negeri ini dikuasai si Raja Cungkring. Gibran diwaris tahta haram. Demokrasi bukan hanya pemilu, demokrasi juga soal kepercayaan. Buka semua dokumen, biarkan publik tahu dan jangan hanya mengandalkan KPU. Pejabat yang punya wewenang, Pak Presiden tolong diseret dan diadili Wapres. Kalau benar-benar nggak punya jasa dimaksudkan saja. Malu-maluin aja bapak dan anak sama saja. Selama ini penyetaraan pendidikan LN itu dengan surat keputusan bukan surat keterangan. Rusak negeri ini oleh pemimpin pencitraan, ulama juga banyak yang kotor. Yang penting duit dan jabatan, semua yang terlibat harus diadukan di pengadilan. Babonnya tumbangkan, baru yang lain bisa diproses. Maksud Wowo baru urus yang lain. DPR mengambil keuntungan dengan pelangak-pelongoknya Gibran. Oligarki joget-joget karena bisa diatur. Anak sama bapak samanya memalsukan jasa secepatnya dimaksudkan. Jelas dong seorang pemimpin harus yang cerdas biar bermunculan ide-ide dan kebijakan yang brilian untuk memajukan negeri ini. Aduh, malu gue ketahuan dah. Hehehe. Jika tidak cukup syarat calon yang bagaimana? Buat tidak akan jatuhnya dari pohon. Hayo mana nih mahasiswa? Ini saat kampanye capres yang lalu, apakah Pak Anies sudah mencium kepalsuan sekolah Gibran? Ini saat berkuasa tidak banyak orang berani mengkritik karena takut diintimidasi. Tapi sekarang tidak punya kekuasaan, jangan harap akan selamat. Assalamualaikum bobok bapak anak tidak punya ijazah SMA, kebohongan publik. Udah kita tidak percaya keluarga Jokowi itu pembohong. Memang sekeluarga tak ada yang punya malu, mak bapak anak tak ada yang punya malu. Mantap. Bin salah bin, bagaimana tindakan selanjutnya? Anak bapak podo ambisi tapi nggak punya ijazah, makanya podo sekolah.
Bapak beranak ini bagusnya suruh berpelukan, ikat pakai tali rapia, campakkan dekat sarang semut api. Kalau terbukti maka peribahasa nenek moyang kita, buah jatuhnya nggak jauh dari pohonnya, kembali terbukti. Biasanya negara bisa kecolongan, bisa-bisanya negara bisa kecolongan, memang super dari wali kota sampai wapres kok bisa lepas negara. Menteri Pendidikan yang mengeluarkan surat keterangan kesetaraan Gibran itu biadab. Bapak anak menipu bangsa Indonesia, tapi pemerintah tenang-tenang saja, parah. Apakah konflik kebohongan satu keluarga dari Solo ini satu negara yang dibohonginya luar biasa? Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solo, Mas ipar saya yang ngantar ke Singapura. Mas ipar saya yang sudah meninggal waktu Jokowi nyalon gubernur. Bapak anak 11-12 ijazahnya. Para pendukungnya oligarki penguasa boneka biar gampang disetir para penguasa semena-mena, walaupun tak sekolah lancar jadi penguasa di negara Konoha. Alam semesta akan menelan kalian yang merusaknya, tinggal tunggu waktu saja. Dasar termurung, hihihi. Wakil Presiden tidak sah kalau tidak memiliki ijazah SMA. Mana wewenang yang diberikan kepada DPR RI oleh rakyat? Kenapa diam saja? Parah, bapak dan anak sama saja. Emang gak jelas mereka berdua ini, bapak anak sama gedengnya. Alhamdulillah saya gak pernah memilih keduanya. Ya Allah, siapa yang salah dalam masalah ini? Mau jadi wapres gimana nih? Kalau memang gak lulus SMA, tunggu apa? Tunggu dia jadi presiden untuk bisa membalas dendam pada orang-orang yang mengkritiknya. Bodoh amat kalau menunggu dia jadi presiden baru bertindak. Ini kondisi bangsa ini disusupi PKI gaya baru, ciri khas menghalalkan segala cara. Negara harus hadir untuk menuntaskan masalah ijazah ini agar tidak menjadi rancu undang-undang yang telah diputuskan. Jangan dibiarkan tidak punya ijazah SMA harus mundur karena melanggar undang-undang. Harusnya kalau ini benar, Gibran harusnya mundur biar negara ini dipimpin anak muda yang punya kemampuan. Siapa yang berperilaku atau melakukan ketidakjujuran kepada Gibran segera dicopot saja, membuat malu negara, dan harus diberi sanksi agar tak menjadi kewajiban seterusnya. Pantasan nggak bisa jawab setiap persoalan, memang di logikanya nggak sampai. Sekarang kalau istri yang baik suruhlah mundur daripada hidup dihina selamanya. Kebenaran pasti akan menang. Sudah pelangga-pelongo, tidak punya ijazah pisan, genetik pasti diturunkan dari induknya yang ke bijinya. Udah kuasa kerja jadi pengikut Nur, para koruptor tanda tangan, yang penting dapat bagian. Sekolah tinggi langit bicara susah di SMP udah dikeluarkan karena 5 anak pengaruh narkoba dikirap di Singapura. Mas ipar saya namanya di RSH Harjojono. DPR diam aja, Gibran gak punya ijazah SMA. Kenapa harusnya DPR aksi maksudkan Gibran? Kacau balau orang-orang pejabat Indonesia sekarang ganti presiden tambah parah. Kalau gini tinggal kesadaran rakyatnya aja untuk pilkada ke depannya. Habis dah main Jokowi, bapak anak 11-12 ijazahnya. Memalukan bapak anak enggak punya ijazah jadi pejabat bangga. Uang banyak semua bisa dibeli, autor ingat rakyat yang milih, rakyat berhak mementingkan pejabat. Semua UD 45 siapa melanggar UD 45 tembak mati. Hahaha, termul ngibul. Bapak sama anaknya tidak tahu diri dan malu hanya mengedepankan ambisi semata.